are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Selamat siang, perkenalkan saya Yolanda Arisanta, peserta Latsar Angkatan 27, kelompok 2, golongan 2 dari instansi pemerintah Kabupaten Semarang. Di sini saya akan menanyakan tentang nilai-nilai dasar aneka di lingkungan Puskesmas Bancak, Kabupaten Semarang kepada Bapak Ganis Hermoko selaku Kepala Puskesmas Bancak, Kabupaten Semarang. Ya, perkenalkan saya Dr. Ganis Hermoko selaku Kepala Puskesmas Bancak, Kabupaten Semarang. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah PNS dalam instansi yang Bapak pimpin ini? Jumlah PNS-nya 38 orang. Kemudian pertanyaan yang kedua, tolong sebutkan 5 nilai dasar ASN yang Bapak ketahui. Ya, yang pertama akuntabilitas, 2 nasionalisme, 3 etika publik, 4 komitmen mutu, dan 5 anti korupsi. Disebut aneka. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana implementasi nilai akuntabilitas sendiri di lingkungan Puskesmas Bancak? Untuk implementasi akuntabilitas ya di Puskesmas Bancak, contohnya saja di laporan bulanan ya, yaitu pelaporan programmer ya, programmer ke Dinkes. Contoh kedua adalah absensi pegawai. Mungkin ada yang tidak tiap hari untuk melakukan absensi, karena memang sekarang manual ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana implementasi nilai nasionalisme di lingkungan Puskesmas Bancak? Di pemakaian seragam korpri ya, pada tiap tanggal 17 Agustus memakai baju gagrak ya, baju gagrak memang yang baru diadakan untuk staf Puskesmas setiap tanggal 15 pada jam istirahat karyawan dan karyawati untuk melaksanakan ibadah. Pertanyaan selanjutnya, implementasi nilai etika publik sendiri di lingkungan Puskesmas Bancak, Dokter? Ada komitmen bersama sebetulnya ya pada karyawan agar dapat memberikan pelayanan kepada pasien sebaik-baiknya, ruang atau unit baik di dalam puskesmas dan di luar puskesmas, misalnya pos kesehatan desa, pustu, supaya memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Dok. Bagaimana implementasi nilai komitmen mutunya, Dokter? Di puskesmas setelah dilaksanakan akreditasi pada tahun 2018 ya, komitmen mutu itu kualitas ya, manajemen puskesmas. Akreditasi sudah dilakukan dan kita mendapat predikat utama ya, utama. Lalu ada juga 2 credentialing pegawai ya, kemudian sudah berjalannya UKP, usaha kesehatan perorangan, UKM, usaha kesehatan masyarakat, dan admin ya, atau administrasi di puskesmas ya. Jadi ketiga bagian UKP, UKM, admin ini yang memberikan nilai tambah bila mana di pelayanan di tempat puskesmas, bila mana di UKP-nya, UKM-nya, dan administrasinya berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir ya, Dokter. Implementasi nilai anti korupsi sendiri di lingkungan Puskesmas Bancak. Oh ya, di tempat kami ya, contohnya saja ada namanya anggaran ya, yang dari Dinkes
baik itu APBD, BOK, BRUD, ya, dilaksanakan pencatatan dan pelaporannya setiap bulannya, ya mestinya ya berdasarkan atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Dinas Kesehatan. Jadi sepertinya ya untuk ini ya, implementasi ya, korupsi dan lain sebagainya, kami selama ini tidak pernah ya melakukan atau tidak bisa dilakukan karena ada pencatatan dan pelaporan yang baik. Di sini saya akan menanyakan tentang nilai-nilai dasar aneka di lingkungan Puskesmas Banjak, Kabupaten Semarang. Selamat pagi, Pak Fajar. Selamat pagi, Mbak Yolanda. Saya Fajar Kurniawan Wahyu Utama, menjabat sebagai PLT Kepala Tata Usaha di UPTD Puskesmas Banjak, Kabupaten Semarang. Sebutkan 5 dasar nilai-nilai ASN yang Bapak ketahui. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Yolanda. Ini implementasinya di Puskesmas itu ada 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bagaimana implementasi nilai akuntabilitas di lingkungan Puskesmas Banjak sendiri, Pak? Dari kelima implementasi itu tadi, yang pertama untuk akuntabilitas di lingkungan Puskesmas, yaitu kita di Puskesmas itu ada berbagai program dan berbagai layanan yang bisa diukur dengan adanya laporan bulanan. Jadi setiap akhir bulan itu setiap pemegang program akan menyusun laporan bulanannya, kemudian dikumpulkan di Puskesmas sehingga setiap pemegang program yang lainnya pun bisa mengontrol apakah program itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian yang untuk pegawai itu dengan melakukan absensi setiap hari, setiap hari kedatangan itu absensi pada pagi dan siang. Itu implementasi untuk yang akuntabilitas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana implementasi nilai nasionalisme sendiri di lingkungan Puskesmas Banjak? Untuk implementasi nasionalisme di Puskesmas Banjak, kita setiap hari melakukan apel pagi untuk persiapan pelaksanaan tugas yang ada di hari itu. Kemudian juga untuk mengetahui pembagian kerja karyawan apabila ada karyawan yang sakit atau berhalangan hadir sehingga pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Kemudian bagaimana implementasi nilai etika publik di lingkungan Puskesmas Banjak? Ya. Untuk etika publik di Puskesmas Banjak, kita itu di Puskesmas Banjak yang paling utama adalah pelayanan kepada pasien, sehingga kita tekankan kepada para karyawan untuk melayani para pasien dengan sebaik-baiknya dengan tata nilai yang ada di Puskesmas, yaitu siaga, yaitu semangat, inovatif, adil dalam pelayanan, menggelurakan semangat pelayanan prima, dan amanah menjaga keselamatan pelanggan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana implementasi nilai komitmen mutu di Puskesmas Banjak sendiri, Pak? Ya, di Puskesmas Banjak telah dilakukan kegiatan akreditasi tahun 2018 sehingga kita mempunyai beberapa tim untuk menjaga mutu pelayanan di Puskesmas Banjak. Antara lain yaitu tim mutu Puskesmas, yang itu tugasnya untuk mengetahui kualitas manajemen Puskesmas. Kemudian ada audit internal, ada tim kredensialing yang itu nanti bekerja sama dengan BPJS untuk menentukan legalitas
para tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas Bancak. Kemudian ada tim PPI, tim pencegahan infeksi, dan kemudian ada tim manajemen resiko untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi di dalam pelayanan kepada pelanggan. Atau implementasi untuk nilai anti korupsi di lingkungan Puskesmas sendiri? Untuk anti korupsi di Puskesmas Bancak itu ada beberapa jenis penganggaran, diantaranya adalah BLUT, APBD, dan BOK, di mana setiap anggaran tersebut sudah kami lakukan pencatatan secara digital melalui SIPKD, yang itu kita lakukan laporan, ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, itu sudah melalui aplikasi online. Jadi setiap saat bisa dicek untuk kelegalan pelaksanaan anggaran di Puskesmas Bancak. Ya, kemudian untuk selama implementasi nilai aneka ini sendiri, adakah hambatan atau resiko yang Bapak temui? Kalau ada apa Pak misalnya? Hambatan dan resiko dalam pelaksanaan implementasi aneka yaitu diantaranya pembuatan laporan bulanan itu kadang terlambat karena banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh para karyawan, sehingga untuk pelaporan kadang terlambat untuk dibuat. Yang kedua yaitu pegawai kadang-kadang lupa untuk absen karena selama pandemi ini absen untuk Finger itu ditiadakan sehingga melakukan absen secara manual. Adakah itu Pak cara upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan selama ini? Secara mengatasi yang pertama untuk mengatasi laporan bulanan yang kadang terlambat itu nanti setiap tanggal 25 kita sudah sampaikan di WA grup Puskesmas untuk para karyawan mempersiapkan laporan pada bulan tersebut. Kemudian yang kedua untuk para pegawai yang sering kadang terlupa absen, nanti setiap hari kita akan umumkan di grup bahwa siapa saja yang belum absen, apakah ada dia memang tidak hadir atau memang lupa belum tanda tangan absen, seperti itu. Di sini saya akan menanyakan tentang proses pelayanan dan kepuasan kepada Bapak selaku salah satu pasien di Puskesmas Bancak. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Ahmad Salihin Rumahnya di mana Pak? di Rejosari. Oh iya, hari ini periksa apa Pak Bapak? Periksa gigi. Selama ini ada kesulitan enggak Pak selama proses pelayanannya di Puskesmas Bancak ini? Proses kayaknya alhamdulillah alurnya sudah tertib, juga lancar, petugasnya juga ramah-ramah. Adakah kepuasan atau kurang puas selama mendapatkan pelayanan itu Pak? Puas sesuai yang pasien atau saya kehendaki, obat-obatnya juga jelas sudah saya terima. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak selaku pasien di lingkungan Puskesmas Bancak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Dedi Rumahnya di mana Bapak kalau boleh tahu? di Wonokerto. Oh, di Wonokerto. Oh ya, di sini Bapak berobat apa Pak ini tadi? Ini tadi tensi darah. Oh, tensi ya Pak ya. Per bulannya ya? Iya. Selama berobat ini ada kesulitan enggak Pak selama di Puskesmas Bancak? Pelayanannya, alur pelayanannya adakah kesulitan? Nggak ada. Pelayanannya bagus. Oh, bagus ya Pak ya. Berarti Bapak selama berobat di sini merasakan kepuasan atau ada yang masih kurang? Puas sekali dan nyaman.